Kepada yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan angkatan pertama 2022 Kabupaten Alor Provinsi NTT. Perkenankan, nama saya Vitalis Bangkai. Saya adalah guru agama Katolik SD Impres Kavelulang yang pada hari ini, hari Senin 10 Januari 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan dengan mengambil tema Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah di SD Impres Kavelulang. Untuk lebih jelas video praktek pembelajaran yang akan saya lakukan, mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran akan berjalan lebih baik. Terima kasih. Salve Shalom. Jadi baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar. Sebelum kita melakukan pembelajaran, terima kasih, silakan duduk. Ya baik, anak-anakku yang terkasih, tema pelajaran kita pada hari ini adalah Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Siapa yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Saya, Pak. Ya. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Mungkin ada yang lain lagi? Saya, Pak. Laki-laki dan perempuan sepadan. Ya, laki-laki. Mungkin masih ada yang lain lagi? Saya, Pak. Laki-laki dan perempuan harus saling kerjasama. Ya, laki-laki dan perempuan. Jadi baik, jadi itu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang laki-laki dan perempuan saling melengkapi, saling menguatkan, saling kerjasama. Itu dalam hidup kita sehari-hari. Dan hari ini kita akan belajar materi tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Adapun tujuan pembelajaran, yakni dengan mengamati gambar dan membaca teks melalui media PowerPoint, siswa dapat menyebut dan menjelaskan apa yang dilakukan usaha petani bambu. Dan yang kedua, dengan membaca teks kitab suci yang tentang menanggapi Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah,
Dan yang ketiga, dengan membaca dan mendalami teks kitab suci yang terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 38. Bagaimana sikap Maria dan Elizabeth dalam menanggapi pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dan yang keempat, diharapkan agar peserta didik dapat mengisi formulir tentang niat untuk dapat meneladani oleh Maria dan Elizabeth dalam meneladani karya keselamatan Allah. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi nanti dalam cerita bambu, seorang petani bambu itu sangat bermanfaat, apalagi kita di daerah seperti Kahwelulang ini, dapat mengalirkan air. Demikian pun peristiwa tentang Elizabeth dan Zakaria dalam masa tuanya, Tuhan memilih mereka. Anak yang dikandung oleh Elizabeth itu nama siapa? Yohanes. Yohanes. Siapa yang memberitahu nama anak itu? Malaikat. Seorang anak diminta untuk membaca kisah bambu. Kisah sebatang bambu yang indah tumbuh di halaman rumah seorang petani. Batang bambu ini tumbuh tinggi menjulang di antara batang-batang bambu lainnya. Suatu hari datanglah sang petani yang mempunyai pohon bambu itu. Dia berkata kepada batang bambu, "Wahai bambu, maukah engkau kupakai untuk menjadi pipa saluran air yang sangat berguna untuk mengaliri sawahku?" Batang bambu menjawab, "Oh tentu aku mau, bila dapat berguna bagi engkau, Tuan. Tapi ceritakan apa yang akan kau lakukan untuk membuatku menjadi pipa saluran air itu." Sang petani menjawab, "Pertama, aku akan menebangmu untuk memisahkan engkau dari rumpunmu yang indah itu. Lalu, aku akan membuang cabang-cabangmu yang dapat melukai orang yang memegangmu. Setelah itu, aku akan membelah-belah engkau sesuai dengan keperluanku. Terakhir, aku akan membuang sekat-sekat yang ada di dalam batangmu, supaya air dapat mengalir dengan lancar. Apabila aku sudah selesai dengan pekerjaanku, engkau akan menjadi pipa yang akan mengaliri air untuk mengaliri sawahku sehingga padi yang kutanam dapat tumbuh dengan subur." Mendengar hal ini, batang bambu lama terdiam. Kemudian, dia berkata kepada petani, "Tuan, tentu aku akan merasa sakit ketika engkau menebangku. Juga pasti akan sakit ketika engkau membuang cabang-cabangku. Bahkan lebih sakit lagi ketika engkau membela-bela badanku yang indah ini. Dan pasti tak tertahankan ketika engkau mengorek-ngorek bagian dalam tubuhku untuk membuat sekat-sekat penghalang itu. Apakah aku akan kuat melalui semua proses itu, Tuan?" Petani menjawab batang bambu itu, "Wahai bambu, engkau pasti kuat melalui semua itu. Karena aku memilihmu justru karena engkau yang paling kuat dari semua batang pada rumpun ini. Jadi tenanglah." Akhirnya batang bambu itu menyerah. "Baiklah Tuan. Aku ingin sekali berguna bagimu. Ini aku, tebanglah aku. Perbuatlah sesuai dengan yang aku kehendaki." Setelah petani selesai dengan pekerjaannya, batang bambu indah yang dulu hanya menjadi penghias halaman rumah petani kini telah berubah menjadi pipa saluran air yang mengaliri sawahnya sehingga padi dan tumbuh dengan subur dan bertambah banyak. Nah, terima kasih. Tadi anak-anak sudah mendengar cerita tentang apa? Cerita tentang apa? Bambu. Oke. Cerita tentang bambu yang begitu bagus. Memang bambu itu saya boleh dikatakan tidak berguna dari tubuh saya, tapi sangat bermanfaat. Sesuai dengan cerita yang tadi anak-anak sudah dengar. Karena di daerah pedalaman bambu digunakan sebagai apa? Tempat saluran air. Untuk mengairi apa? Mengairi sawah. Ya, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana perasaan Anda setelah
mendengar cerita tersebut? Senang. Nah, saya senang. Apa yang dilakukan petani terhadap bambu tersebut? Tentang bambu. Ya, potong dan jadikan saluran air. Apa dasar dan kegunaan bambu tersebut? Saluran air. Apalagi? Buat rumah. Tanpa bambu petani tidak bisa buat apa-apa. Pasti padinya kering, sawahnya kekurangan air. Tapi potong bambu buat saluran air, sawah tumbuh subur. Petani senang karena hasil panennya baik. Itu kegunaan dan manfaat daripada apa? Bambu. Oke. Jadi itu. Maka bambu itu harus dirawat. Sekarang mari kita lihat kisah Elizabeth dan tetap percaya. Silakan satu orang membacanya. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakarias dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Nah, terima kasih. Semua sudah mendengar? Sudah. Baik. Pesan bahwa Elizabeth itu mengandung lewat siapa? Lewat mereka. Kepada siapa? Zakaria. Kepada? Sakarias. Sakaria itu siapa? Sakaria itu siapa? Suami? Ya, suami apa? Elizabeth. Suami Elizabeth. Dan mengatakan bilang apa? Pesan malaikat bilang apa? Kalau anak itu lahir? Yohanes. Bagaimana? Namanya Yohanes. Anak itu? Ketika lahir diberi nama? Yohanes. Diberi nama Yohanes. Dan ketika lahir, Sakaria apa? Dia apa? Bisu. Bisu. Dan dia menulis nama dia apa? Tulis di apa? Atas. Orang semua mulai sasus. Sudah dia bukan macam dia apa jadi kasih nama Sakaria saya. Tidak, dia bukan mirip macam dia mama jadi kasih nama ini. Kalau biasa kasih nama anak, nama itu biasa siapa. Tapi Tuhan suka kasih tunjuk. Tapi Elizabeth dan tidak. Tanya dia punya bapak dulu. Dan ketika tanya bapak, Sakaria apa? Bisu. Bisu tidak bisa ngomong. Artinya minta apa? Minta kertas dan tulis apa? Tulis Yohanes punya nama. Bahwa anak itu nama Yohanes. Dan itu. Jadi tidak perlu kita ragu. Sekarang, baik anak-anak, setelah mendengar cerita tadi tentang Elizabeth, sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Apa yang diharapkan Sakaria dan Elizabeth sampai masa tuanya? Mendapat keturunan. Nah, jadi mereka ingin Mendapat keturunan. punya anak, punya keturunan. Yang kedua, secara manusiawi mereka sudah tua itu tidak mungkin. Tapi secara Tuhan tahu apa? Nah, Mungkin. mungkin terjadi. Bagaimana Elizabeth mempunyai anak? Pesan siapa? Malaikat. Nah, dan pesan malaikat. Yang nanti namanya akan diberi nama siapa? Yohanes. Yohanes. Nah, baik. Yang berikut, kabar apa yang disampaikan malaikat kepada Maria? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa
Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahir disebut kudus, anak Allah. Pertanyaan berikut, bagaimana sikap Maria? Apa tanggapan Maria? Dengan sikap iman, ketaatan, dan kerendahan hati, Maria menerima dan menjalankan semuanya. Baik. Sekarang suruh masuk diskusi kelompok. Salah satu teman bisa membaca tentang peristiwa Maria menerima kabar gembira dari Tuhan. Baca dan teman lain mendengar. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniakan Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kehendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku kini adalah hamba Tuhan. Jadi padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baik, setelah membaca teks Maria menerima kabar gembira tadi, silakan bentuk kelompok untuk berdiskusi. Untuk dua kelompok untuk diskusi kelompok. Nah, jadi setelah mendengar kedua bacaan kisah, pertama tentang Elizabeth dan kedua tentang Maria, karena kedua ini dipilih oleh Tuhan untuk pengurakan bagi LKS untuk anak-anak mengerjakan tugas diskusi. Silakan berdiskusi. Setelah itu, setelah selesai, perwakilan dari kelompok akan membacakan hasil diskusi di depan kelas. Jadi baik, anak-anak. Setelah itu sekarang bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah anak-anak
tulis duduk di depan kelas. Yang pertama kelompok 1 silakan. Sesuai hasil diskusi kelompok 1, peran Elizabeth dan Maria di dalam rakyat keselamatan Allah. Elizabeth yang dikatakan mandul dalam masa tua, ia dipilih oleh Allah mengandung dan melahirkan Yohanes sebagai perempuan pilihan Allah dimiliki. Demikian pun Maria, ia dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus Kristus anak Daud. Jawaban Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. 2 sikap keteladanan Elizabeth dan Maria, bagaimana manusia zaman sekarang. Sikap tenang dan rendah hati dalam berbagai godaan dan tantangan di masa sekarang ini, serta tidak mudah putus asa, selalu setia kalau dihina, sabar dalam berbagai persoalan yang dihadapi, apalagi dewasa ini yang sering terjadi saling ejek atau membuli satu sama lain. Sikap iman sebagai sikap yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Sikap iman, ketaatan serta kerendahan hati harus dimiliki setiap orang menuju keberhasilan dan kesuksesan dalam segala usaha dan persoalan. Ketua Ria Amelia Sutimamani, Sekretaris Mila Lastari Atakari, Anggota Adriana Manikari, Eni Ekang Manikari, Debilia Kamalai. Terima kasih. Baik, itu hasil laporan hasil diskusi kelompok 1 yang sudah melakukan hasilnya. Dan sekarang kelompok 2 silakan melakukan hasil diskusi yang telah dikerjakan di depan kelas. Silakan. Sesuai hasil diskusi kami kelompok 2, Ketua Olin Akalau, Sekretaris Esi Setia Manggalit, Anggota Jentri Mamani, Sarah Junita Manilaki. Peran Elizabeth dan Maria di dalam karya keselamatan Allah. Elizabeth yang dikatakan mandul dalam masa tua, ia dipilih oleh mengandung dan melahirkan Yohanes sebagai perempuan pilihan Allah. Demikian pun Maria dipilihlah oleh Allah untuk melahirkan Yesus Kristus anak Daud. Salah satu jawaban Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak bagimu. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dua sikap keteladanaan Elizabeth dan Maria bagi manusia sama. Sikap tenang dan rendah hati, berbahagia, penggoda dan tantangan di masa sekarang ini, serta tidak mudah putus asa. Sikap iman sebagai sikap yang diperoleh demi terlaksana. Sikap iman ketaatan serta kerendahan hati harus dimiliki setiap orang menuju kunci keberhasilan dan kesuksesan dan segala usaha dan persoalan. Terima kasih atas hasil diskusi kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil laporannya begitu baik. Setelah mempelajari tentang materi tentang Elizabeth dan Maria, sekarang kita akan melakukan evaluasi ulangan untuk mencari tahu kemampuan dan pemahaman anak-anak. Untuk itu silakan mengerjakan tugas ulangan. Dari hasil evaluasi atau ulangan yang telah dilakukan, ternyata dalam proses pembelajaran ini masih ada 2 anak yang belum tuntas. Nilainya masih di bawah standar 70. Tapi 2 anak yang tidak tuntas. Yang lain sekarang ada yang nilainya sudah 85, 90, hanya 2 teman. Tapi tidak usah pesimis, tidak usah takut. Pasti ke depan akan berusaha lebih baik lagi, sehingga proses belajar itu dapat berhasil. Itu hasil evaluasi akhir. Dan sebagai pegangan atau rangkuman dalam proses
pembelajaran hari ini, yaitu sebagai perempuan Yahudi, Elizabeth dan Maria sangat merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Bagi perempuan Yahudi, kalau perempuan itu mandul, itu sudah menjadi satu aib, suatu tantangan besar untuk perempuan itu sendiri. Demikian pun Elizabeth, yakin dan percaya bahwa walaupun ia sudah tua, tetapi Elizabeth dan Zakaria merasa bahagia dan tidak putus asa, selalu senantiasa berdoa dan berdoa, meminta dan meminta. Akhirnya Tuhan kasih berkat di masa usia yang sudah tua, secara manusia, kondisi dan fisik dan usia Elizabeth ini tidak layak dan tidak mungkin. Tapi kabar sukacita itu tetap datang. Maka Elizabeth itu mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yohanes. Elizabeth memandang dan melahirkan seorang anak, mengandung dan melahirkan seorang anak, membuktikan bahwa Allah itu selalu senantiasa berkenan kepada Elizabeth, karena atas kehendak Tuhan maka semua itu terjadi. Dan hal serupa ini dialami oleh Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan. Jawaban apa yang ia berikan? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Hal ini menunjukkan bahwa sikap iman kepercayaan antara Elizabeth dan siapa? Elizabeth dan siapa? Maria. Siapa lagi? Dan Zakaria. Itu mereka yakin dan percaya sehingga kehendak itu dapat terjadi. Maka Elizabeth mendapat keturunan, demikian pun Maria dengan sangat rendah hati menerima segala sukacita. Dan ini sudah menjadi pegangan bagi kita. Di sebelum mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, mari salah satu teman bisa membawakan sebuah lagu, tapi lagunya pakai bahasa daerah. Bisa? Lagu apa? Tidak perlu kayu. Ya, Nido Kanokai. Silakan. Teman-teman kita udah dari kita teman. Tidak akan perhatikan Pak. Nido kanokai, tuli kanila, amarani robeka. Kini naurana siame iyahu, Yesus eotoka, atami Yahuda, atami Yahuda, atami Yahuda. Nido kanokai. Terima kasih. Silakan. Arahkan Baik. pandangan Sebelum ke depan, ini Tuhan kan menuntutmu. Bapak Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Selamat siang anak-anak. Siang, siang, siang. Luar biasa. Besar tenang. Setelah Kita belajar Pancasila. bisa. Ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu.